Halo Tech People, senang banget kita ketemu lagi di acara Podcast Sapiens Creating Talk. Hari ini bos kedatangan narasumber yang lumayan susah untuk diajak karena super sibuk, banyak nanganin project. Jadi suatu kehormatan bisa datang hari ini jadi narasumber. Ria, apa kabar? Baik Reza, ini juga yang interview sebenarnya sibuk teman-teman. Tech People, kali ini di Podcast Sapiens kita akan ngomongin tentang IT Service. Makanya hari ini kita kedatangan narasumber Jumria yang memang expert di bidangnya dan secara portofolio juga sudah banyak company yang dihandle atau dibantu oleh timnya Ria. Ria, kita mau ngobrol-ngobrol dong santai nih tentang IT Boleh. Service. Oh, nanya-nanya apa nih Reza? Iya, jadi mungkin dari hal yang dasar ya, simpel ya. Yes. Apa sih Ria maksudnya atau pengertian tentang IT service itu sendiri? Jadi IT AS ya, atau IT as a Services itu adalah di mana suatu perusahaan menyediakan komoditi IT, layanan IT yang dibandel jadi satu layanan terintegrasi. Jadi Oke. dari kita mulai gather the information, mulai dari kita preparing semua hardware, software maupun apapun yang mereka butuhkan solution gitu ya, aplikasi, kita bantu mereka untuk implementasi sampai mereka itu bisa running operation dan kita bantu untuk operationnya jika misalnya mereka ada kendala atau request-request kecil gitu. Jadi kita Oke. mulai dari pertama itu adalah kita mulai dari sebuah project IT-nya, Oke. kemudian kita bantu dalam proses projectnya sampai projectnya selesai, kita implementasi sampai project itu dipakai gitu, sampai barangnya dipakai. I see. Kalau gitu perbedaan antara si IT as a service itu dengan IT tradisional atau konvensional tuh berarti apa Ria bedanya? Konsepnya aja kali ya. Jadi the way operational itu running. Kalau dulu kan kita bicaranya tentang IT operation itu adalah ketika project itu selesai, Oke. that's it. Kadang-kadang kalau ketika kita mau dibantu untuk operationnya itu harus punya another vendor atau another team untuk membantunya. Oke. Nah, IT as a services itu konsepnya adalah kita mulai dari dia itu tidak ada sampai ada, diimplementasi, dipakai user sampai dia bisa kita support bantuin gitu. Jadi dia end to end prosesnya. Yang tradisional kan mereka harus menyiapkan direct cost, Nah, ya oke. kan? Sampai mereka implementasi dulu, udah selesai, ada apa-apa kendala, oh ada tim sendiri. Nah, kalau IT as a Services itu dalam satu lingkup ruang layanan yang dimana kita bantu dari end to end prosesnya. Oke, jadi berarti perbedaannya itu berarti secara operasionalnya atau pelaksanaannya memang lebih modern ya Iya, kalau lebih untuk IT modern. service ya dibandingkan dengan IT yang konvensional ya. Ibaratnya juga itu kita bisa kayak subscription gitu. Jadi Oke. kita pakai yang Oh. kita butuhkan aja. Jadi Nah, jadi menarik nih. IT as a Services itu dia punya katalog-katalog, Oke. menu-menu di mana service atau layanan IT-nya itu yang mana sih yang kita butuh pakai gitu ya. Nah, si klien itu memilih, oh saya butuh layanan A, B, C, D, kemudian dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan internalnya gitu. Jadi dia Oh, dan bagusnya adalah kita mengconvert dari satu project, kemudian supportnya itu sampai dibuatkan jadi billing payment monthly. Jadi kalau misalnya dulu kita yang tradisional itu kan ya udah project IT jalan, kemudian timnya pisah, project tim betul. operationnya pisah Ya. gitu. Kalau ini di bundling jadi satu dan dari si kliennya itu ada kemudahan kita convert jadi monthly payment gitu. Oh. Jadi mereka nggak ada secara cost efisiensi juga ya, Iya, mereka iya, tidak iya. punya budget di depan untuk capex. Gitu. Jadi apa yang dibutuhin baru itu aja dibayar gitu ya, Yes, berarti ya. apa yang dibutuhin itu yang dibayar dan itu pasti udah tepat guna karena sebelum kita melakukan kita asesmen dulu kan. Gitu. Oke, oke. Jadi pasti nggak melenceng dari apa kebutuhan dari Iya, klien. iya. Jadi nggak akan kemana-mana tuh ya, nggak akan Kemana-mana. bias. Kalau tadi lo nyinggung-nyinggung soal layanan ya. Nah, kalau kita pakai jasanya IT service sendiri, apa parameternya yang dilihat dalam pengukuran layanan itu sendiri?
Pengukuran layanannya itu kan kita kalau IT operation ya, operation itu masuk dalam IT as a services karena Iya. dia akan mendukung apa yang sudah di deliver di depan. Nah, itu kita pakai yang namanya SLA, Service Level Agreement, di mana Service Level Agreement ini adalah perjanjian kita dengan klien seberapa lama sih suatu service atau dukungan atau support yang diminta klien kita deliver. Atau jika misalnya ternyata di klien itu ada kendala atau insiden gitu seberapa lama sih Sapiens atau penyedia layanan ini men-solve problemnya gitu. Jadi kita punya yang namanya metric priority ya, itu juga diatur, kemudian siapa sih PIC-nya gitu ya, bagaimana impact-nya, kemudian bagaimana priority metriknya, lalu ini diukur menjadi satu yang namanya service level agreement. Jadi kita punya perjanjian di mana kalau user minta A, ini prioritinya sekian, delivernya itu kapan, berapa lama gitu. Oh, jadi itu semua udah tertuang di service level agreement itu berarti ya? Itu masuk part of the contract ini. Ya, jadi siapapun user kita begitu pakai jasanya IT service, begitu ada kebutuhan insiden atau kebutuhan itu kita memang udah tertuang itu ya secara kerjasama kapan responnya, berapa lama harus solve-nya. So itu bagus banget sih karena memang responsif itu penting banget ya kalau kita ngomong running waktu lagi ke company running as business ya. Jadi kita diukur ya, di SLA itu kita diukur respon time itu berapa lama sih dari priority yang sudah kita tentukan. Kemudian berapa lama dari kita respon sampai kasusnya selesai, case-nya selesai, insidennya selesai atau request-nya deliver gitu. Jadi itu adalah perjanjian yang memang dibuat untuk mengukur produktivitas, mengukur apakah si vendor ITIS-nya itu atau kita sebagai Sapiens yang ITIS itu kita mampu nggak meet the target gitu. Itu adalah targetnya berapa banyak sih, berapa sih target yang dikasih klien untuk kita deliver. Jadi dengan kata lain user bayar itu ya memang sudah akan sesuai pelayanannya apa yang dia dapat gitu ya. Oke, interesting ini. Terus kalau kita ngomong komponen-komponen di dalam IT service itu apa aja, Ria? Komponennya, komponen itu ada macam-macam. Ada environment-nya, kemudian ada Agile ITSM gitu ya. Agile ITSM itu Agile IT Service Management, di mana organisasinya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ITAS yang di-deliver ke klien. Kemudian ada focusing ya, kita lebih fokus juga karena kita membantu satu klien, biasanya kadang-kadang malah ini timnya terpisah gitu ya, timnya memang satu untuk semuanya tuh dibantu gitu ya. Kemudian ada user experience mungkin lebih baik, lalu ada bisnis fokus di mana si klien itu dia akan fokus terhadap core bisnisnya. Gitu. Lalu ada frameworknya seperti apa. Kebetulan kita kan memang di Sapiens sudah memakai frameworknya ITIL 4 ya, ITIL lah ya. Udah pakai framework ITIL yang 4 itu yang the latest ya? 4 itu latest. Latest ya? Wow. Latest. Dia kalau company mau pakai jasanya IT service, apa sih benefitnya? Ini biasa pertanyaan yang basic nih. Benefitnya apa sih gitu? Benefitnya? Yang pasti satu, cost efisiensi. Yang tadi saya sebutkan di awal kan, jika kita menggunakan tradisional IT, ya kita harus menyiapkan cost atau capex di depan. Kan barang-barang IT nggak murah ya Reza, gitu ya. Kadang-kadang klien itu agak terhambat mengimplementasikan something yang necessary dan perlu untuk mereka pakai, itu karena keterbatasan cost. Jadi ini cost-nya juga kita bisa efisiensikan dengan mengconvert semuanya dari pembelian, implementasi cost sampai operation dibungkus menjadi monthly cost. Jadi kita chargingnya monthly gitu sampai kontrak selesai. Lalu perusahaan juga tadi saya sebutkan ada fokus pada core bisnisnya. Jadi kalau perusahaan itu adalah perusahaan mining, perusahaan oil and gas, perusahaan logistik, ya mereka fokus sama itu ya, nggak usah mikirin dari sisi IT ya. IT sama Sapiens aja. Kasih nih setpad ya, oke. Lalu
skalabilitasnya, karena tadi ya, karena cost efisiensi, skalabilitasnya, jadi mereka kadang-kadang expand kan. Jadi mereka punya kantor di Jakarta, kemudian mau expand misalnya kantornya pindah ke bukan pindah ya, nambah ke Bandung, kan itu pakai cost IT juga. Gimana cara komunikasinya kalau mereka nggak ada networknya misalnya ya, mereka nggak pakai email-emailan. Nah ini membantu mereka juga si klien ini untuk scalability perusahaannya diperbesar. Lalu ada juga speed dan respon. Jadi tentunya kalau dengan menggunakan IT as a services ya, speed mereka untuk mengembangkan dan membantu mereka untuk memperkuat IT-nya ya, digitalisasi gitu ya, mempermudah mereka juga melakukan core bisnisnya mereka, kan kita membantu produktivitas dan lain-lain gitu ya. Itu speednya juga lebih cepat. Mereka lebih bisa respon terhadap kendala-kendala yang terjadi ya. Kadang-kadang gini, gimana sih caranya kita ngobrol dengan kantor cabang kita di tengah hutan, kan itu nggak ada network segala macam gitu ya. Dengan adanya IT as a services itu, mereka mempermudah dari kita aja yang pikirin, kemudian kita implementasi sampai mereka tuh bisa komunikasi dengan baik gitu. Bahkan mereka bisa pakai satu sistem yang sama walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda gitu. Dan terakhir adalah manajemen risiko kali ya. Manajemen risikonya dengan mereka sudah bisa mengimplementasikan aplikasi-aplikasi IT yang sesuai, kemudian peralatan IT yang sesuai, ini kan resikonya makin kecil. Kayak misalnya mereka yang tadinya tidak punya cost untuk memperbaharui laptop gitu ya, upgrade laptop yang udah jadul banget gitu ya, mungkin masih OS-nya masih jadul gitu ya, di-upgrade, atau mungkin laptopnya sudah zaman yang mana yang beratnya minta ampun, mereka mana-mana susah. Nah itu bisa membantu mereka untuk mengurangi resiko-resiko yang terkena virus atau resiko yang tidak bisa berkomunikasi gitu. Jadi resiko-resiko yang terjadi karena tidak adanya IT facility itu bisa diminimalisasi. Jadi benar-benar yang lo sebutin itu semua bisa buat company emang fokus sama core bisnisnya ya. Jadi untuk mereka nggak perlu lagi mikirin pusing tentang IT dari sisi upgrade, dari sisi hardware gitu ya. That's bahkan good point. Sampai biayanya kita, cost-nya juga kita bantuin pikirin. Yang efisien tuh yang begini loh Pak, gitu. Yang efisien yang begini loh Bu. Itu yang penting loh, Yang penting itu. Jadi mereka tinggal diskusi internal, mereka maunya apa ya kan? Ini nggak kalah pentingnya juga, Ri. Di company kita yang tercipta ini, ya IT service kan jadi salah satu andalan ya, gitu ya. Nah, tapi apa aja sih, Ri, yang Sapiens punya kalau ngomong IT service? Kita tuh sebenarnya dulu kan kita berangkat, kalau dulu istilahnya mungkin managed services, tapi managed services itu kan tradisional ya, dimana managed services itu hanya mikirin operationnya aja, tidak dibundling dengan implementasi, sehingga kadang-kadang managed services itu hanya berfokus pada operasional. Nah, di dalam IT as a services ini kita akhirnya membantu memikirkan gitu ya beberapa area yang misalnya digital workspace. Digital workspace ini contohnya misalnya laptop, rental laptop, rental komputer, kemudian bisa. Kemudian itu kan kita beliin baru. Terus orang pakai baru, tapi mereka bayar monthly, men. Kemudian ada end user device management, di mana setelah punya laptopnya, nggak usah pusing kalau ada masalah, Sapiens yang bantuin. Nah, lalu ada account management. Nah, itu kan kalau jika kita pakai laptop, kita kan butuh user masuk ke dalam. Nah, Sapiens juga yang bantuin bikin usernya. Lalu kalau ada apa-apa nih sama laptopnya, Sapiens yang bantuin untuk troubleshoot, itu service desk. Ya kan? Kemudian ada endpoint protection. Bagaimana sih biar laptopnya tuh aman? Kita instalin antivirus. Nah, itu di bagian digital workspace. Kemudian ada yang di bagian cloud dan IT infrastructure, gitu ya. Ada cloud implementation gitu ya, migration, kemudian ketika misalnya mereka mau pakai Office 365 gitu ya, atau yang setara dengan itu ya, cloud AWS dan lain-lain, itu kita bisa bantuin. Ada cloud backup ya, ada iPoint ya, cloud backup gitu juga kita bisa bantu. Kemudian ada DevOps, bagaimana sih mengimplementasikan sesuatu kemudian diinstal menjadi services gitu ya, gitu. Lalu ada data center. Jadi kita bisa bantu bikin data centernya sampai kita bantu support data centernya. Nah, itu di bagian cloud dan infrastructure. Lalu ada yang cyber security. Nah, menarik nih, cyber security lagi tren ya. Lagi happening itu cyber security. Lagi happening. Kita bisa bantu dari penetration test.
Jadi kita bantuin juga vulnerability assessment, di mana kita bantuin tes kan ini aman nggak sih kira-kira gitu sistemnya. Lalu ada security awareness. Jadi kita bantu user untuk kira-kira gini loh perlakuan yang aman, begini loh seharusnya kita kalau mau aman itu berlaku gitu ya. Pelatihan. Pelatihan, training, sampai training. kita punya learningnya. Kita punya Sans Learning Center gitu ya, Sans program di mana kita membantu mereka yang nggak punya learning center, kita bantuin untuk training security gitu. Dan kita punya training security operating center yang 24 jam per 7 ya Reza. Jadi jagain, tahu-tahu emailnya Reza mungkin dipakai tiba-tiba di Kanada, lagi di Kanada enggak gitu. Nah itu kita bantu liatin. Kemudian ada tabletop simulation di mana kita bantuin simulasi security yang mungkin diperlukan untuk keamanan di perusahaan itu. Nah, selain tadi security, kita juga punya ERP dan digital application. Ada yang ERP finance accounting gitu ya. Kita ada yang human capital, kita sudah punya sistemnya, tinggal pakai lah gitu, tinggal disesuaikan sedikit dengan kondisi perusahaan mereka gitu ya. Ada CRM, kemudian ada e-procurement yang juga sudah diimplementasi ya di beberapa perusahaan, kemudian ada application development. Jadi itu adalah ERP, dan ERP kita kan lumayan jagoan ya Reza, jagoan di SAP, kita jagoan di Odoo juga, apalagi Odoo baru, terus kita udah gold partner lagi. Nah, yang terakhir itu adalah network dan communication gitu ya. Network dan communication ini kita membantu bagaimana sih kita men-setup satu network yang dipakai untuk perusahaan gitu ya. Jadi networknya itu, jadi perusahaan ini tuh misalnya dia baru berdiri, dia nggak punya network dong gitu ya. Jadi kita membantu men-setup networknya dan langsung mensupportnya. Dan kalau ada penambahan, mereka extend lokasi, extend apa, kita bantuin gitu. Ada yang kita menyediakan orang untuk mensupport jika mereka butuhkan, kita taruh orang lah ya di tempatnya mereka. Mungkin mereka udah punya banyak banyak orang, tapi mereka nggak punya capacity di situ, atau nggak punya orang yang jago di network, kita bisa juga. Atau network managed services yang benar-benar mereka sudah punya barangnya, mereka udah running operation, nggak ada orang yang support. Nah itu kita bisa bantu. Lalu ada enhanced hardware replacement. Jadi misalnya networknya itu sudah out of dated. Misalnya core switch-nya udah lama banget, yang 8 tahun yang lalu mau diganti. Nah itu kita bisa bantu advance implementasi ya, replacement dengan manually tadi. Gitu. Jadi kita bantuin pikirin yang cocok yang mana, implementasi dan bantuin support. Dan terakhir teleponi. Jadi cloud atau IP phone, cloud telepon kan sekarang kita udah serba cloud ya. Nah kita juga bisa bantu untuk menyediakan teleponi yang dibutuhkan untuk komunikasi gitu. Banyak kan? Banyak ya. Itu berarti benar-benar kalau secara service end to end solution ya berarti kalau sampai sendiri ya. Jadi mau mulai dari kantornya sampai bagaimana konekin kantor ke kantor itu bisa. Aplikasinya juga bisa ya kan? Iya. Wow, itu Tech People kalau disiapin sendiri berarti memang kita memberikan service layanannya itu dari benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Nah Ria nih yang terakhir ya, dari semua tadi yang udah lu sebutin, secara pelayanan semua, benefit semua, kalau secara people-nya sendiri, ya secara PIC-nya sendiri di Sapiens sendiri yang memang ada di area-area ranahnya IT service itu gimana Ria? Apakah semua teman-teman itu punya sertifikasi atau gimana? Sertifikasi itu is a must ya kalau kita mau jadi IT konsultan dan vendor dari IT services. Jadi kayak kita punya ITSM, ITAL certificate, kemudian kita punya sertifikasi di ERP, sertifikasi di cloud, sertifikasi di cyber security. Jadi teman-teman kita di Sapiens itu dibekalin dengan sertifikat yang spesifik untuk bidangnya masing-masing. Contohnya gue, itu sertifikat di ITIL 4. I know. Baru. I know. Jadi memang dikasih spesifik bahwa role tertentu itu untuk menjalankan fungsinya gitu ya, menjalankan responsibility-nya, mereka diperlukan sertifikasi agar ter-acknowledge juga ya di luaran bahwa ya kita memang certified person gitu ya untuk bisa menjalankan role kita sebagai provider ITAS gitu. Jadi buat Tech People sama calon users di luar sana ya, jadi jangan worries untuk tim Sapiens sendiri
seperti yang Ria tadi bilang, semua sudah tersertifikasi dan memang di Sapiens sendiri juga tim membernya punya standar ya untuk knowledge ya, untuk bisa running di operation, terutama untuk yang konteksnya IT service. Ria, thank you banget. Oke. Walaupun sebentar tapi banyak gitu ya. Ini kita pusing terbatas ya. waktu ya, kita banyak. Jadi buat tech people di luar sana yang mau tahu lebih detail lagi ya tentang IT service, bisa kontak kita di hello@sapiens. Nanti akan ada tipnya yang akan menjawab semua pertanyaan yang tech people ingin tanyakan kepada tim Sapiens. Yes. Ya, gue harap nanti next time kita bisa ngobrol lagi ya. Pasti. Tentang ini kayaknya masih banyak banget yang belum kita senggol-senggol, belum ulik-ulik. Thank you, Tapi by the Reza. way, thank you hari ini udah sempetin waktunya. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi nanti ya dengan Sampai kesempatan. ketemu lagi. Thank you people semua. Thank you.